bedanya hukuman itu atau punishment berfokus pada masa lalu, yaitu kesalahan yang diperbuat. Sedangkan didikan atau disiplin itu berfokus pada masa depan. Anak ini akan jadi seperti apa? Siapa Anda nantinya? Karena dididik Tuhan hari ini. Yang paham katakan amin. Saya ulangi, punishment atau hukuman itu bicara soal masa lalu, soal kesalahan yang kita buat. Tapi kalau disiplin atau didikan itu akan membentuk siapa kita di hari depan. Motivasi dalam memberi hukuman seringkali didorong oleh kemarahan, kejengkelan. Tetapi didikan didorong oleh kasih. Nah, siapa yang di sini kalau mukul anak, ngedidik anak itu dengan kemarahan? Nah, harus berubah. Karena yang didorong dengan kemarahan adalah hukuman. Sedangkan kalau Anda itu pengen anak Anda tuh baik, ngerti sopan santun, jadi orang yang punya moral, watak yang baik, itu harus dengan kasih, yaitu didikan. Yang tujuannya untuk memulihkan dan melindungi. Nah, Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan. Kata hajarlah dalam bahasa Ibraninya itu yaser. Katakan yaser. Yang artinya disiplinlah. Jadi bukan hukumlah, tapi disiplinlah. Nah, kata yaser ini bukan sekedar memukul, tetapi mentransfer hikmat. Bukan sekedar menghukum, tetapi memberi instruksi, menegur dan melatih. Nah, saya saran, jangan memukul anak itu tanpa pengertian. Anda harus bangun batasan. Dia melakukan pelanggaran apa baru dipukul. Itu satu. Jangan salah dikit pukul, salah dikit pukul. Enggak, itu enggak ada batasan. Harus ada batasannya. Contoh anak saya. Waktu Chloe Zoe Axel masih kecil, batasan saya adalah kalau mereka saling menyakiti. Contoh, main tendang-tendangan, pukul-pukulan, itu pasti saya pukul. 3-3, biar adil. Dan batasannya apa? Batasannya saya pakai ikat pinggang. Kenapa? Ikat pinggang kan dari kulit, lebih fleksibel, pedas di kulit tapi tidak menyakiti tulang dan syaraf. Nah, saya suruh mereka berbalik badan dan biasanya saya pukul di bokongnya, tidak di tempat lain. Kadang-kadang kena kaki sedikit tetapi tidak keras. Dan saya pakai hitungan. Kalau berantemnya parah bisa 3 kali. Tapi kalau cuma berantem sedikit 1 kali. Itu aja udah bikin mereka kapok-kapok. Nih, dengerin ibu-ibu. Tapi kita harus kalau lagi kesel sama suami, anak yang digebukin. Emang bapak lu sama lu kayak bapak lu, jebret. Kasihan anaknya. Mama saya pernah cerita, saya kesel sama suami saya dulu, makanya anak saya pukulin, dia bilang gitu. Saya dipukul mama saya dari pinggang sampai tumit, kayak zebra, set, 2 tahun gak hilang. Ngeri gak tuh? Kayak apa coba digebuknya? Jangan ya, jangan terulang, haleluya. Jangan engkau menginginkan kematiannya, kata firman Tuhan. Nah, jangan menginginkan dalam bahasa aslinya itu artinya gini. Jangan biarkan jiwamu terangkat. Atau jangan membawa nafsumu atau jiwamu ke dalamnya. Yang pengertiannya begini. Orang tua dilarang mencampur adukan amarah pribadi atau balas dendam ke dalam tindakan disiplin. Jangan melampiaskan kekesalan atau kemarahan kepada pasangan atau beban pekerjaan kepada anak-anak yang hidupnya terlalu dimanjakan. Yang gak ada aturan. Masa depannya tuh akan jadi kayak apa? Coba pikirin. Manja, memudahkan segalanya. Maunya shortcut, gak punya daya juang. Maunya everything easy. Tinggal perintah-perintah orang. Gak bisa respect sama orang. Apalagi yang lebih lemah, boro-boro. Makanya saya gak heran lihat ada anak-anak tabokin pembantunya. Susternya dihajar. Well, gimana tergantung kita ngedidik anak kita. Kalau karakter buruk dibiarin, masa depan anak-anak kita gak akan baik. Yang setuju katakan amin. Dikatakan firman Tuhan, menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Apa artinya? Hidup tanpa disiplin seringkali itu mengarahkan anak pada gaya hidup yang berbahaya. Contoh, pergaulan bebas, tindakan kriminalitas, ketidakteraturan, ugal-ugalan, yang ujungnya memperpendek umur anak.
kita kalau nggak ada disiplin, anak-anak kita tuh pergaulannya nggak karu-karuan.